Kalau secara moral maupun sosial, emang kayaknya mendingan gak usah dikasih tahu dah. Jadi heboh gitu, orang jadi ngeliatin kenapa nih Ria Ricis sama Teuku Ryan cerai gitu. Oke, angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahristia Official. Ya, beberapa waktu lalu ramai berita mengenai putusan pengadilannya Ria Ricis, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang tersebar di media sosial. Salah satunya seperti yang saya lihat di beberapa medsos. Terus itu rame tuh, banyak yang lihat, banyak yang unduh gitu ya. Terus akhirnya karena ramai oleh Mahkamah Agung di take down. Ada pembicaraan dari Komisi Informasi Pusat yang menyatakan bahwa putusan pengadilan itu adalah informasi yang wajib disediakan. Hal tersebut membuat saya penasaran gitu. Sebenarnya harus disediakan atau itu rahasia gitu ya, dan di mana diaturnya. Nah, gimana sih sebenarnya yang benar? Ayo coba kita telusuri. Nah, teman-teman, ini adalah yang saya lihat juga ya. Ini informasi dari Lambe Tura. Ini diupload tanggal 5 Mei 2024. Ini resmi cerai dengan Teuku Ryan, bocor isi surat gugatan Ria Ricis. Nah, walaupun sebenarnya di sini ya, itu tidak terlihat jelas siapa penggugatnya, siapa tergugatnya, karena ini langsung ke Posita ya. Ya, isinya kita nggak perlu baca lah ya, karena yang akan kita bahas di sini bukan soal isinya, tapi soal apakah itu rahasia atau enggak gitu ya. Oke. Kemudian karena ramai, nah ini adalah berita dari Detik News, ini tanggal 9 Mei 2024. Sekali lagi, saya bacanya 11 Mei 2024, yang judulnya putusan cerai Ria Ricis diunduh 600.000 kali, MA tutup link demi privasi. Nah, ini diberitakan kalau Mahkamah Agung itu memutuskan untuk menarik publikasi salinan putusan perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan di situs resminya Mahkamah Agung. MA mengatakan selain putusan resmi Ria Ricis, Teuku Ryan diunduh lebih dari 600.000 kali. Buset deh. Diunduh lebih dari 600.000 kali. Itu kalau satu orang bayar 3.000 udah 1,8. Itu UMR Madiun lewat, bro. Kacau. Lanjut. Tautan di situs MA itu ditutup pada 7 Mei. Nah, kemudian setelah itu muncul berita, keep dulu baru MA. Dari detik.com 8 Mei, menurut Komisi Informasi Pusat, salinan putusan cerai Ria Ricis Teuku Ryan informasi terbuka. Jadi ada Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, yang menilai salinan putusan perceraian tersebut merupakan informasi terbuka. Nah, dasarnya adalah pasal 11 ayat 1B dan atau C mengenai keputusan atau kebijakan suatu badan publik. Kalau MA tadi mengecualikannya, dasarnya adalah surat keterangan Mahkamah Agung. Nah, ini untuk melindungi privasi. Nah, tadi ada beberapa kebijakan ya yang menjadi dasar penerbitan maupun pengecualian. Menurut Komisi Informasi Pusat, itu Undang-Undang KIP. Menurut Mahkamah Agung, itu Cap Ketua Mahkamah Agung. Nah, sekarang saya juga sudah punya dua-duanya. Ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan ini adalah keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 1/144 tahun 2011 tentang pedoman pada informasi pengadilan. Nah, teman-teman, pada dasarnya setiap putusan pengadilan Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung itu bisa dicek di website di direktori putusan Mahkamah Agung. Kalian bisa buka putusan 3.mahkamahaagung.go.id. Kalau putusan Ria Ricis kan nomor 547 PDT-G garis miring 2004 garis miring PA.J. Nah, kita cek dulu yang alasan keterbukaannya ya menurut KIP. Nah, sebelumnya teman-teman, saya mau informasiin kalau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini merupakan dasar bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik, ya instansi pemerintah gitu ya, dengan meminta informasi ke PPID, Pejabat Pengelola
informasi dan dokumentasi. Kurang lebih gitu sih. Kalau salah maaf ya. KIP itu apa sih sebenarnya? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini dibentuk Komisi Informasi ini ya, yang namanya adalah Komisi Informasi Publik. Nah, tadi Pak Arya itu wakil ketuanya. Komisi Informasi ini dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik termasuk peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. Nah, jadi mungkin Pak Arya ini secara bidang dia ya cukup kompeten dong untuk ngomongin soal informasi publik. Dia kan wakil ketua KIP. Masa nggak kompeten? Saya yang baru nggak kompeten. Kita lanjut ke dasarnya. Tadi Pak Arya bilang pasal 11. Kita langsung lihat ya guys. Nah, pasal 11 ini adalah ketentuan mengenai informasi yang wajib tersedia setiap saat. Di ayat 1 diatur bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Nah, jadi badan publik itu wajib ngasih list gitu keputusan badan publik dan pertimbangannya. Nah, mungkin ini nih yang menjadi dasarnya Pak Arya tadi yang bilang kalau putusan pengadilan itu adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat. Karena putusan pengadilan itu menurut Pak Arya nih ya, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya. Jadi positanya harus disebut, petitumnya harus disebut, kurang lebih gitu ya. Kemudian, nah ini ada beberapa lagi diantaranya seluruh kebijakan, ya, dan lain sebagainya lah ya. Nah, jadi menurut pasal 11 ayat 1 huruf B, kalau putusan pengadilan itu dianggap sebagai hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, maka putusan pengadilan tanpa terkecuali itu merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Tapi coba kita lihat apakah ada yang benar-benar ansih menyebutkan putusan pengadilan supaya kita nggak adu tafsir gitu ya. Oke, jadi pasal 17 ini adalah informasi yang dikecualikan dan badan publik itu wajib menolak permohonan terkait hal yang ada di pasal 17 ini. Oke. Nah, pasal 18 dia bilang tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Jadi 17 ini dikecuali nih. Nah, yang di pasal 18 itu nggak termasuk itu. Jadi itu ya dengan penafsiran a contrario, jadi harus disediakan, kurang lebih gitu ya. Ini sekali lagi kalau nggak salah ya. Nah, apa saja itu? Putusan badan peradilan. Nah, jadi selain tadi yang ada di pasal 11, di pasal 18 ini juga ngasih tahu nih, kalau putusan badan peradilan itu juga bukan atau tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Dan di pasal 18 ini nggak nyebutin nih putusan badan peradilannya itu apa aja. Apakah pengadilan negeri aja, atau pengadilan agama aja, atau seluruhnya gitu ya. Jadi ditafsirkan bahwa seluruh putusan badan peradilan itu merupakan tidak termasuk kategori informasi publik yang dikecualikan. Gitu ya. Nah, tadi kita udah lihat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Terus apa alasannya Mahkamah Agung untuk tidak menjadikan itu sebagai informasi yang wajib disediakan gitu ya. Kita lihat dulu dasarnya apakah benar juga gitu ya. Nah, kita geser ke keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan. Nah, ini adalah dasar pengelolaan informasi berdasarkan keterbukaan informasi di lingkungan badan peradilan ya, di bawah Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2008 tadi. Jadi ini masih satu tarikan lurus dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nih teman-teman. Pedoman pelayanan informasi di pengadilan merupakan petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat di seluruh tingkat peradilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Apa aja itu? Peradilan umum, peradilan tun, peradilan militer, dan peradilan agama. Kemudian di diktum kedua, pedoman pelayanan informasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1. Nah, jadi pedomannya ada di lampiran 1. Kita langsung geser ke lampiran 1. Ada di huruf A ya. Ada juga informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Mahkamah Agung. Di antaranya adalah putusan Mahkamah Agung. Nah, tapi ini saya juga kurang paham ya. Apakah ini termasuk putusan lembaga peradilan di bawahnya ya? Tapi harusnya sih iya. Daftar informasi publiknya itu termasuk putusannya ya. Itu paling sedikit memuat nomor, ringkasan isi informasi,
Pejabat yang menyediakan, penanggung jawab, waktu, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu. Nah, ini nih, ada ternyata khusus diatur informasi tentang perkara dan persidangan. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap. Bukan salinan resmi dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik. Informasi dalam buku register perkara, data statistik perkara, tahapan suatu perkara, laporan penggunaan gelar perkara. Nah, jadi benar berdasarkan keputusan Mahkamah Agung ini pun, putusan pengadilan itu sebenarnya juga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat ya, dan dapat diakses oleh publik. Nah, ini adalah informasi yang dikecualikan. Satu, ini seperti yang pasal 17. Dua, nah ini adalah informasi dalam proses musyawarah hakim, nggak boleh ya, karena kita nggak tahu tuh apa dasarnya, kenapa hakim itu dalam pertimbangannya memilih ini ya, bukan ini ya. Jadi di huruf G ini ada informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu. Nah, jadi kalau dalam putusan itu ada identitas tertentu gitu ya, yang berpotensi terungkap, kalau informasi tersebut tetap disediakan, maka itu bisa masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung ini. Nah, ini nih cerdas nih Mahkamah Agung. Jadi dia tuh udah membaca kalau mungkin nantinya akan ada potensi-potensi seperti ini yang terjadi nih. Jadi dia ngatur ini. Respect. Keren. Nah, ini penting nih. Ini adalah 6 ya, prosedur pengaburan sebagai informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan. Jadi, sebelum dimasukkan ke situs nih ya, petugas informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara sebagai berikut. Nah, yang A ini khusus untuk tindak pidana nih. Nah, tapi kan Ria Ricis sama Teuku Ryan itu agama ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, akhirnya terjawab, guys. Jadi itu ada di huruf B-nya nih. Jadi dia harus mengaburkan nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan termasuk perceraian. Karena perceraian itu adalah timbul akibat perkawinan dong. Nggak mungkin orang cerai kalau nggak nikah dulu ya kan. Hal ini kita cerai, tapi kan kita belum nikah ya. Kocak. Nah, ini bagaimana cara pengaburannya ya. Dilakukan dengan menghitamkan informasi dengan spidol atau mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik. Nah, ini bahkan udah ada contohnya nih. Misalnya namanya Mulyadi harus dikaburkan jadi terdakwa. Nah, gitu-gitu ya. Nah, ya itu tadi penelusuran kita mengenai keterbukaan informasi publik di lingkungan badan peradilan, termasuk terhadap putusan pengadilan. Termasuk putusan pengadilan dalam kasus Ria Ricis ya, maupun putusan pengadilan lain gitu. Nah, kita udah lihat dasarnya tadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan tadi oleh Mahkamah Agung diambil tindakan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Kita sudah lihat undang-undangnya, kita juga udah lihat keputusan Ketua Mahkamah Agungnya, dan menurut Mahkamah Agung tindakan tersebut gitu ya, tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini sudah tepat berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Tapi sebenarnya di balik itu ya, kalau secara moral maupun sosial, emang kayaknya mendingan gak usah dikasih tahu dah. Jadi heboh gitu, orang jadi ngeliatin kenapa nih Ria Ricis sama Teuku Ryan cerai gitu. Gak cukup dari infotainment aja gitu, harus baca putusan pengadilannya. Kan gara-gara itu juga saya jadi dapat konten ya Allah. Alhamdulillah. Ya, tapi apapun itu mudah-mudahan ini adalah keputusan yang terbaik. Nggak ada yang memperpanjang perkaranya ya, dan mudah-mudahan ya semuanya pada happy dah, pada sehat dah. Ria Ricis happy, Teuku Ryan happy, Mahkamah Agung happy, netizen happy, infotainment happy, happy pokoknya, happy. Nah, itu dia tadi penelusuran kita. Gimana menurut pendapat kamu? Kalau kalian setuju dengan pembahasan kita kali ini, silahkan tuliskan komentar di bawah. Kalau kalian nggak setuju dengan hasil penelusuran kita tadi, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Kalau menurut kalian orang-orang perlu tahu video ini, silahkan share video ini. Kalau kalian suka silahkan like. Dan kalau kalian mau dukung kita, silahkan subscribe.
Kita juga punya podcast di Spotify, cari aja Angkringan Balik Kantor. Kita juga punya Instagram, Angkringan Balik Kantor juga, silahkan boleh follow. Dan kalau kalian punya ide besok-besok bahas apa lagi, silahkan DM ke @angkringan.balik.kantor. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.